Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Suprihatin dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo bersama teman saya Devi Windasari akan mempraktekkan kucing. Di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Devi sebagai coach. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Ibu Triani. Kita akan mulai sesi percakapan 1, di mana saya sebagai coach untuk coachnya adalah Ibu Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Devi, hanya lagi galau. Ini ada masalah sedikit. Gimana dengan kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Semoga kita terhindar dari segala masalah dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu Devi, apa sekarang Bu Devi punya waktu untuk ngobrol sedikit saja? Oh, kebetulan saya lagi ada jam kosong, Bu. Boleh kita ngobrol di mana ini, Bu Tri? Silakan terserah Bu Devi, jika sibuk juga nggak apa-apa. Oke, kita cari tempat yang nyaman ya untuk ngobrol dulu. Ya, mari Bu. Ya. Bu Tri, tadi sepertinya mau bercerita tentang masalah Bu Tri. Kalau boleh tahu, apa masalah Bu Tri? Iya Bu Devi. Begini Bu Devi, di kelas saya ada siswa yang bernama Anissa. Anissa ini sering tidak masuk sekolah. Kemudian tidak mau mengerjakan tugas, bahkan Anissa itu pengen keluar dari sekolah. Padahal ini semester 1 sudah akan berakhir Bu Devi. Oh, Anissa ya. Iya, saya juga mengajar di kelasnya. Iya, memang akhir-akhir ini dia sering tidak masuk sekolah. Iya, sebentar lagi kan beberapa minggu lagi kita akan memulai untuk melakukan sumatif akhir semester seperti itu. Apakah Bu Tri sudah bertanya kenapa Anissa tidak masuk sekolah dan tidak mau mengerjakan tugas? Pastinya sudah Bu Devi, bahkan saya sudah menelusuri mencari informasi sampai BK. Ternyata kata guru-guru BK, Anissa memang sering tidak masuk sekolah. Dia tidak sakit, tetapi dia malas, tidak mau ke sekolah. Bahkan pekerjaan di rumah pun dia tidak akan mau mengerjakannya. Waduh, berarti Anissa ini kurang termotivasi ya Bu untuk bersekolah seperti itu ya. Iya. Wah, ini kita harus mencari akar permasalahannya. Hal yang sudah Ibu lakukan sudah benar dengan berkonsultasi dengan guru BK seperti itu. Kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan untuk Anissa ke depannya, Bu? Ya, pastinya saya ingin Anissa menjadi anak yang baik, anak yang terbaik. Saya ingin Anissa tetap masuk sekolah, mau mengerjakan PR, dan tidak berhenti sekolah, Bu Devi. Wah, seperti itu ya harapannya supaya Anissa itu bisa mengejar ketinggalannya, dia bisa bersekolah lagi. Wah, bagus sekali itu. Kira-kira apakah harapan Bu Tri itu bisa tercapai dengan kondisi yang terjadi pada Anissa sekarang ini? Ya, insya Allah akan tercapai. Kalau ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Saya ingin Anissa tetap sekolah dan mau mengerjakan PR-PR-nya. Saya hanya ingin orang tuanya tetap mendukung dan mendorong agar Anissa tetap termotivasi. Wah, betul sekali Bu Tri. Kita memang tidak bisa mengandalkan hanya wali kelas saja, perlu kerjasama dari orang tua juga agar Anissa ini termotivasi untuk bersekolah. Kemudian apa saja langkah yang akan Ibu Tri lakukan terhadap kondisi Anissa ini?
Nah, ini dia Bu Devi. Makanya saya mengajak Bu Devi untuk ngobrol bareng di acara ini, di waktu ini Bu Devi. Oh begitu ya Bu, ya kita nanti nanti tujuannya supaya kita dapat solusi bersama ya, apa saja yang bisa dilakukan agar Anissa ini termotivasi untuk bersekolah. Tadi Bu Tri juga sudah melakukan langkah yang baik dengan bertanya, konsultasi dengan BK, kemudian mencatat ya tugas-tugas apa yang belum dikerjakan juga seperti itu. Kemudian setelah Ibu mencari informasi tentang Anissa ini, karena ternyata Ibu sudah punya daftarnya ya, tugas apa saja dan berapa alpanya, begitu ya Bu ya. Iya, betul. Alpanya kan sudah lumayan banyak, ketertinggalannya juga sudah banyak. Langkah selanjutnya yang akan Ibu Tri lakukan untuk Anissa apa Bu? Nah, gini Bu Devi, langkah yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah lumayan banyak. Antara lain, saya sudah melakukan home visit ke rumahnya Anissa. Saya hanya ingin adanya kerjasama dan perhatian orang tua terhadap anaknya Anissa. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, saya sudah meminta teman dekatnya untuk selalu memotivasi Anissa agar tetap bersemangat untuk ke sekolah. Wah, sudah bagus sekali langkah yang Ibu Tri lakukan. Ibu Tri berarti sudah melaksanakan home visit ya. Kemudian dari kedua itu tadi, di kedua hal yang dilakukan oleh Ibu Tri tadi, yang paling efektif yang mana? Apakah home visit, lalu berbincang dengan orang tuanya, atau semangat dari teman-teman Anissa agar Anissa tetap bersekolah seperti itu, Ibu? Ya, kalau langkah-langkahnya sebenarnya tidak bisa dipilih, semuanya sudah bagus. Mungkin langkah yang selanjutnya yaitu saya harus menjemput Anissa, harus menjemput pas mau berangkat sekolah. Itu semua untuk memotivasi Anissa untuk tetap ke sekolah dan meminta dorongan perhatian dari orang tua Anissa untuk menyemangati Anissa biar semangat sekolah lagi. Oh begitu ya Bu Tri, sudah bagus sekali Bu Tri sampai mau menjemput Anissa agar Anissa ini mau berangkat atau kembali ke sekolah. Apakah Ibu Tri apa yang Ibu Tri lakukan kemarin itu pada saat home visit? Bagaimana orang tuanya? Apakah orang tua dari Anissa ini mau diajak bekerja sama menyemangati putrinya tersebut, atau ada kendala selama Ibu Tri home visit kemarin di rumah Anissa? Ya alhamdulillah Bu Devi, selama saya home visit bersama dengan guru BK, ada sinyal bagus dari orang tua Anissa. Orang tuanya Anissa berjanji akan lebih memperhatikan Anissa dan menyemangati Anissa untuk tetap belajar dan semangat ke sekolah Bu Devi. Oh, bagus sekali Bu Tri. Berarti kan dari orang tuanya Anissa ini juga sudah masih ada semangat agar putrinya ini bersekolah. Oh, bagaimana dengan Anissa? Sampai sekarang apa Anissa sudah bercerita yang menjadi kendalanya hingga dia tidak mau bersekolah itu apa? Ya, waktu saya home visit ke rumahnya Bu Anissa, waktu saya home visit ke rumahnya Anissa, ternyata Anissa memang lebih suka di rumah karena di rumahnya itu banyak sekali permainannya. Dia untuk semangat ke sekolah memang masih sangat kurang. Tapi saya akan berusaha untuk memotivasinya biar Anissa tetap sekolah dan suka dengan sekolahan. Gitu Bu Tri ya. Jadi Anissa ini sepertinya lebih senang bermain dan menganggap tugas-tugas itu sepertinya beban. Atau karena dia sudah lama tidak masuk sekolah sehingga tugas-tugasnya menumpuk. Seperti itu. Berarti motivasi dari orang tua sudah, dari guru sudah, dan dari teman-temannya juga sudah. Kemudian tadi Ibu sudah melakukan hal tersebut, bahkan mau menjemput Anissa. Kira-kira mulai kapan itu akan dilaksanakan Bu? Nah, saya sudah mempunyai rencana Bu Devi. Minggu pertama saya akan home visit lagi ke rumah orang tuanya, ke rumah Anissa. Saya akan minta orang tua Anissa untuk lebih peduli sama Anissa, memperhatikan Anissa, memperhatikan cara belajarnya Anissa,
dan keperluan-keperluannya Anissa. Kemudian pada minggu yang kedua, saya akan datang lagi ke rumah Anissa untuk mengetahui lebih dekat keadaan Anissa yang sesungguhnya. Mungkin Anissa kesulitan dalam hal belajarnya, Bu Devi. Kemudian yang ketiga yaitu minggu selanjutnya atau minggu yang ketiga, saya akan berusaha untuk meminta Anissa untuk tetap ke sekolah karena sekolah itu sangat-sangat penting untuk masa depannya. Saya nggak ingin Anissa nanti menyesal di kemudian hari. Wah, luar biasa. Ini rencana yang telah Ibu rencanakan dan Ibu lakukan ini sangat detail sekali. Jadi tetap akan berkomunikasi dengan orang tua Anissa selama masa penyesuaian lagi karena memang Anissa ini ketertinggalannya juga cukup banyak. Kemudian pendekatan pelajaran apa? Berarti kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan rekan sejawat lain untuk dalam hal pendekatan mata pelajaran yang Anissa kurang mengerti? Ya, pastinya Ibu, selain saya sebagai wali kelasnya, pasti saya akan lebih mengetahui tentang karakteristik Anissa tersebut. Saya juga akan bekerja sama dengan guru BK, guru mata pelajaran yang sekiranya bagi Anissa sangat kurang diminati, sangat kurang untuk disemangati untuk belajar. Saya akan selalu membantunya. Mungkin saya akan ngelesin Anissa, Ibu. Wah, Bu Tri ini sungguh wali kelas yang sangat perhatian ya untuk Anissa. Jadi apapun dilakukan supaya memang Anissa ini kembali mau belajar dan bersekolah. Tadi juga sudah ada motivasi dengan teman-temannya seperti itu. Selain BK, guru mapel, dan orang tua yang dia bekerja sama, ini juga sudah karena memang Anissa ini tidak mungkin hanya wali kelasnya saja, pastinya butuh dukungan semua pihak. Jadi rencana-rencana Bu Tri tadi itu sudah cukup detail dan juga waktunya ini kan juga tinggal sekitar 2-3 minggu lagi menuju untuk ulangan semester ya Ibu. Kemudian untuk Anissa sendiri, Ibu tadi kan bilang Anissa kan lebih senang bermain gitu. Apa yang Ibu rencanakan untuk mengalihkan sebenarnya agar sepertinya Anissa itu tidak kecanduan bermain dan paham bahwa dia sebagai pelajar itu harus membagi waktunya? Iya, benar Ibu Devi. Mungkin pembelajaran juga perlu bermain. Biasanya kalau saya mengajar mata pelajaran IPS, saya bukan hanya memberikan materi, tetapi ada permainan dan bernyanyi. Anak-anak pasti sangat senang dengan pelajaran IPS. Karena semuanya ada serba main, serba nyanyi. Itu berhubungan dengan dunia siswa. Mungkin itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti ada pendidikan sosial emosional di situ juga ya. Jadi mungkin karena Anissa sudah sering tidak masuk, jadi dia tuh ketinggalan kemarin-kemarin itu Bu. Padahal Bu Tri juga sudah melakukan di pembelajaran banyak variasi juga seperti itu. Rencana juga sudah Ibu buat, kita tinggal tunggu ke depannya perubahan yang terjadi pada Anissa ya Ibu. Kemudian pada hari ini setelah kita mengobrol ini Ibu, bagaimana sih perasaan dari Ibu Tri ini? Nah, Ibu Devi, sekarang perasaan saya itu sudah baik Bu Devi. Saya sudah nggak gundah lagi, saya sudah nggak galau lagi karena sudah ada pencerahan dari Bu Devi. Saya akan tetap melakukan home visit dan mau melakukan kerjasama dengan orang tua karena Anissa adalah generasi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan diperjuangkan Bu Devi. Wah, luar biasa sekali. Memang Bu Tri ini wali kelas ya, hebat. Bukan karena saya, itu tadi Bu Tri yang menemukan solusi terhadap permasalahannya. Saya tadi cuma membantu. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan untuk Anissa. Dan kemudian hal apa yang bermanfaat yang bisa Ibu petik setelah percakapan dengan saya di siang ini, Bu? Ya, Bu Devi, selain saya bisa mengatasi masalah,
selain saya bisa mengatasi masalah, saya tidak galau lagi, saya lebih bersemangat untuk tetap memotivasi Anissa. Anissa bagaimanapun Anissa akan tetap saya perjuangkan untuk belajar lebih maksimal. Dan itu dibutuhkan oleh ketekunan dari orang tuanya juga untuk menyemangati Anissa, Bu Devi. Wah, luar biasa sekali Bu Tri, saya juga ikut senang dan ikut lega. Ternyata Bu Tri siang ini sudah berhasil untuk menemukan rencana dan solusi ke depannya untuk Anissa ini supaya termotivasi untuk kembali lagi ke sekolah seperti itu. Putri juga luar biasa sekali. Ternyata sudah jangan galau Bu, jangan galau-galau lagi. Kita itu harus terus semangat seperti itu. Saya berharap semua rencananya nanti yang sudah Ibu utarakan tadi ke depannya bisa berjalan lancar dan sukses. Nanti kita mau omongan lagi ya Bu, gimana hasilnya tentang Anissa ini lagi. Saya juga penasaran terhadap Anissa ini. Terima kasih Bu Devi atas waktu dan pencerahannya serta dukungannya kepada saya. Alhamdulillah, saya lebih semangat Bu Devi. Iya, sama-sama Bu Tri. Terima kasih juga. Ini sepertinya saya sudah mau masuk lagi untuk ke kelas. Nanti kita ketemu lagi ya Bu di sesi berikutnya. Kita bicara lagi perkembangannya dari Anissa ini. Baik, Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Devi. Baiklah, saya mulai untuk sesi percakapan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini, warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya Devi Windasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Probolinggo akan bertindak sebagai coach dan teman saya Ibu Suprihatin yang akan bertindak sebagai coach. Saya bacakan dulu permasalahannya. Bu Devi memiliki kasus bahwa di sekolah beliau seringkali menemui murid-murid yang masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi dengan gurunya. Bahkan ada juga beberapa murid yang menggunakan bahasa atau umpatan yang kasar. Hal ini sangat mengganggu Bu Devi. Dan pada sesi kali ini, Bu Devi akan meminta bantuan kepada Bu Tri selaku coach. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya ini sedang ada sedikit permasalahan. Apakah Bu Tri ada waktu untuk mendengarkan saya? Wah, kebetulan hari ini saya sudah selesai mengajar Bu Devi. Apa yang bisa saya bantu ya Bu Devi? Wah, terima kasih Bu Tri. Terus terang, akhir-akhir ini tuh saya agak sedikit terganggu Bu dengan gaya bahasa, sikap dan perilaku beberapa murid. Seperti itu Bu. Oh, Bu Devi merasa terganggu dengan sikap perilaku murid dan gaya bahasa yang digunakan oleh para murid. Terus, yang ingin saya tanyakan, sikap apa yang membuat Bu Devi merasa terganggu dengan perilaku murid? Beberapa murid itu sering menggunakan bahasa santai dan menggunakan bahasa daerah kepada ibu, bapak, ibu guru seperti itu Bu. Itu menurut saya kurang sopan. Harusnya mereka itu, saya berharap mereka itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bertutur kata seperti itu. Kemudian, ya itu yang saya inginkan seperti itu Bu. Kan didengarnya juga kurang enak Bu. Mereka itu pakai bahasa, kalau kita kan mendengarnya sedikit kurang sopan seperti itu. Iya. Bu Devi bisa ceritakan gaya bahasa ataupun sikap perilaku seperti apa yang menurut Bu Devi itu tidak sesuai dengan yang seharusnya diserapkan di sekolah, Bu Devi? Ya begini Bu, contohnya ini anak-anak itu menyapa bapak ibu guru dengan menggunakan bahasa Jawa atau Madura. Bahasanya itu cenderung kasar atau ngoko Bu. Biasanya ke orang yang lebih tua kita harusnya kan menggunakan bahasa Jawa yang halus itu. Dan anak-anak itu juga berkomunikasi
dengan teman yang lainnya saat istirahat terutama itu Bu, banyak menggunakan sekali umpatan-umpatan kasar, kata yang tidak pantas itu. Bahkan kan mereka karena seringnya melihat di sosial media, akhirnya mereka contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya ini ingin murid-murid itu menggunakan bahasa yang baik. Kan percuma kita mengajarkan ilmu Bu, tapi anak-anak itu tidak beradab. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau mereka berilmu tapi adabnya tidak bagus, berarti kan sepertinya ilmunya itu kurang bermanfaat seperti itu. Iya, benar sekali Bu Devi. Nah, kalau menurut Bu Devi, setelah saya melihat kejadian yang diceritakan oleh Bu Devi, menurut Bu Devi, apa yang membuat Bu Devi itu harus bertindak selanjutnya? Ya, jadi alasannya saya juga sudah bertanya pada mereka. Alasannya mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka menggunakan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan di rumah. Saya bahkan bertanya, berarti dengan orang tuamu juga begini? Iya Bu, bahasanya seperti itu. Kemudian ada juga murid itu yang tidak bisa Bu berbahasa Indonesia ternyata. Jadi dia tuh ketika di kelas disuruh membaca bahasa Indonesia itu kesulitan. Padahal loh, ketika SD, SMP kan sudah diajarkan. Jawabannya, udah biasa Bu, gitu. Seperti itu. Ini yang ingin saya ubah gitu. Bagaimanapun kan nantinya mereka itu akan memasuki kuliah, dunia kerja atau mungkin merantau seperti itu. Jika tetap dipertahankan, tidak dibiasakan menggunakan tutur kata yang baik, sopan dan bahasa Indonesia yang baik, terutama saya takut ini akan menjadi kebiasaan yang buruk. Seperti itu, apalagi yang ada umpatan-umpatan itu tadi Bu, ya Ibu juga mungkin perhatikan ketika mereka main game, kemudian kalah, wah itu satu kebun binatang keluar semua bahasanya itu Bu. Iya miris saya itu dengarnya, kok anak-anak ini kok menjadi begini gitu ya. Jadi teknologi itu ada sisi positif dan negatifnya Bu. Negatifnya akhirnya yaitu, bahkan anak-anak kecil sekarang kan mohon maaf Bu ya, kadang meniru kata-kata yang diplesetkan itu Bu, seperti anjay, seperti itu. Itu kan sebenarnya adalah bahasa yang kasar, tapi kayaknya sekarang tuh dinormalkan. Nah, itu yang ingin saya ubah. Ya, jadi melihatnya miris seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu Devi. Jadi kalau menurut ceritanya Bu Devi, ada beberapa murid yang menggunakan bahasa-bahasa yang sembarangan ya Bu Devi ya, yang tidak sesuai dengan tutur kata yang bagus, yang seharusnya dikatakan atau diomongkan dengan Bapak dan Ibu guru dan sesama teman itu kan harus dengan lebih bahasa yang lebih halus. Nah, menurut Bu Devi, bagaimana seharusnya beberapa murid itu menggunakan bahasa dengan baik? Iya, murid itu harus sopan dalam berkomunikasi dan berperilaku juga. Kemudian hal-hal yang tidak perlu seperti umpatan bahasa kasar itu lebih baik dihilangkan. Karena anak-anak akhirnya secara tidak sadar itu di kelas sering melakukan atau mengeluarkan kata-kata tersebut, bilangnya maaf Bu, kelepasan, keceplosan. Ini menurut saya karena memang mereka sudah terbiasa Bu seperti itu. Itu permasalahannya gitu. Saya itu ingin anak-anak itu bagaimana kita kan juga punya tanggung jawab mendidik mereka Bu, bukan hanya dari ilmu pengetahuan saja, tapi juga bagaimana mereka nantinya sikap perilakunya menuntun mereka untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Wah, Bu Devi sudah sangat luar biasa semangatnya untuk apa? Untuk menyemangati anak-anak agar berubah gaya bahasanya. Saya sangat setuju dengan pemikiran Bu Devi. Murid-murid harus tetap menjaga kesopanan karena itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Bu Devi, apa rencana atau strategi yang akan Bu Devi lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Devi ya? Saya itu sudah menegur anak-anak itu, beberapa anak tersebut yang seringkali berkata kasar. Tapi akhirnya teguran itu tidak diindahkan. Diulangi lagi, alasannya maaf Bu lupa, maaf Bu
keceplosan seperti itu. Ini saya berencana ini Bu, sepertinya kita perlu meninjau keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas itu. Jadi terutama nilai kesopanan ya Bu. Jadi tidak hanya sopan dalam bertindak, tetapi juga sopan dalam bertutur kata. Itu perlu kita tekankan lagi pada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak pada awal semester kemarin Bu, seperti itu. Kemudian sepertinya kalau untuk merubah perilaku anak itu saya tidak bisa sendirian Bu. Saya harus kerjasama dengan guru lain. Begitu. Terutama untuk tata krama dan untuk moral saya akan kerjasama dengan guru PAI dan PKN. Dan tentang bahasa saya akan bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa Bu? Karena kan murid kita ini sebenarnya dibilang Jawa tidak Jawa, Madura tidak Madura Bu. Jadi kadang mereka memanggil gurunya dengan kata sampean. Itu menurut mereka sudah benar loh. Kan tidak kasar Bu, kan tidak bahasa kon atau kowe. Jadi mereka tuh rupanya belum paham bahwa harusnya menyapa orang yang lebih tua itu menggunakan panjenengan dan sebagainya. Ini berarti kan perlunya peran guru bahasa Jawa juga untuk menekankan tentang istilahnya apa ya, tatanan bahasa. Dan guru bahasa Indonesia itu tadi seperti kata saya Bu, ada anak-anak yang tidak terbiasa berkata menggunakan bahasa Indonesia